الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهلين لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أصاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وبلغ النبي الهدي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang dirahmati oleh Allah, ba'da tahmid wassalawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas salat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mukadimah tadi kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Ankabut ayat 64. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelasnya berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya perkara remeh-temeh urusan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau semata. Sesungguhnya segala bentuk urusan dunia adalah hanya permainan dan senda gurau semata. Dan sesungguhnya urusan akhirat lahiyal hayawan adalah urusan yang sesungguhnya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sebenarnya tugas pokok utama kita semasa di dunia ini. Lau kanu ya'lamun, seandainya kita mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini
jangan sampai menjadi tolak ukur kehidupan kebahagiaan seseorang. Jangan sampai kita hanya mencari kenikmatan dunia, tapi lupa akan kenikmatan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ini adalah Jumat terakhir di tahun 1442 Hijriah. Mari bersama-sama momentum ini ingatkan diri kita pribadi. Jangan sampai urusan dunia kita bawa ke dalam niat ibadah kita. Jangan sampai urusan dunia menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada dua golongan yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang minta kepada Allah untuk dilakukan dagangannya laris, jabatannya tinggi, punya mobil mewah, punya rumah bertingkat, tapi dia tidak pernah memohon kepada Allah agar bisa masuk surga sekeluarganya. Dia tidak pernah meminta kepada Allah agar anak-anaknya menjadi hafiz dan hafizah. Dia tidak pernah meminta kepada Allah agar dia selalu istiqomah taat beribadah. Golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah golongan yang selama ini kita minta agar kita dijadikan di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ciri orang yang sudah diperbudak oleh dunia adalah yang pertama, mereka tidak peduli lagi harta yang didapatkan apakah dari jalur yang halal atau yang haram, apakah dari jalan yang riba atau tidak, apakah dari gharar menipu atau tidak. Yang penting bagi para budak dunia adalah dapat uang, dapat harta, tanpa memperdulikan riba atau tidak, haram atau halalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi para pelaku riba agar berhenti untuk melakukan segala bentuk macam riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian masih juga melakukan riba, fa'tanu biharbin minallah wa rasulih, maka berarti kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau orang tersebut sudah berperang dengan Allah, tidak ada kata menang baginya. Allah sempitkan rezekinya, Allah hancurkan ekonominya, bahkan Allah berikan penyakit kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia. Yang pertama, tadi dia tidak pernah mempedulikan halal dan haram. Yang kedua, siang harinya bagaikan singa, namun malam harinya bagaikan bangkai. Siang harinya bagaikan singa yang agresif, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah, hanya ingin mendapatkan dunia. Namun pada malam harinya dia bagaikan bangkai yang terbujur, tak pernah bisa bergerak, tak pernah bisa bangun malam, bahkan salat subuhnya pun kesiangan. Yang ketiga, ciri orang yang diperbudak oleh dunia. Ketika dia beribadah, tujuannya hanyalah ingin mendapatkan dunia. Ketika dia melaksanakan ibadah, yang dipikirkannya adalah agar mendapatkan feedback yang banyak untuk mendapatkan dunia, tanpa pernah memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Al-kais, orang yang cerdas itu adalah mereka yang selalu mengevaluasi dirinya, mengingat-ingat akan dosa-dosanya. Karena dosa yang dilakukan pasti sudah tercatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak mengingat-ingat kesalahan di masa lalu agar kita keluar dari lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Wa 'amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas itu selalu mengatakan berharap agar dia menjadi orang yang bahagia setelah kehidupan dunia berakhir. Segala macam bentuk pekerjaannya dia niatkan agar bisa bahagia setelah kehidupan dunia ini berakhir. Karena seorang muslim yakin setelah wafat dari dunia ada kehidupan selanjutnya, yakni negeri akhirat. Wal ajiz, sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak cerdas, man ittaba'a nafsa hawaha, mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya, hidupnya hedonisme, selalu ingin mengikuti gaya hidup, wa tamanna 'ala Allah, jauh dari Allah, namun mereka berandai-andai dapat rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berpegang kalian sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kunna bihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta